Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari kita lanjutkan kajian hari ini untuk melanjutkan kajian hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Innama taubatu angin pestine utai tobat Allah yang atas Gusti Allah, alati tegesi tobat kata pakang mesti sapa Allah nafsi yang dadi Allah qabulaha ing nrimo tobat bi fadlihi kelawan kaagungane Gusti Allah. Iku ladin marang akeh ya maluna kang ngamal sapa aladina kang lakoni sapa aladina asua ing Allah al maksiat ategese maksiat bijahalatin halin netepi bodoh halun utawi bijan hal ai jahilina ategese wong kang bodoh ida asau ari kalan durok sapa aladina robaum ing pangeran aladina sumaya tubuna mongko nuli tobat sapa aladina min zamanin saking zaman saking waktu qoriben kang parek qabla ayu gharyu tegese sadurunge sekarat patine alladina faulaika mongko utai alladina mongko alladina iku ya tubu nrimo tobat sapa Allah Gusti alaihim alladina yakbalu tegese nrimo sapa taubat alladina wa kana Allah Gusti Allah iku aliman ngedaneni iku aliman weruh bi khalqi kama Allah hakiman ton bijaksana fi sunnatin Allah bihim kelawan aladina. Taubat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang menjalankan maksiat ya, dalam keadaan bodoh. Di sini kataba allati kataba nafsi qabula bifadli. Jadi Allah menetapkan bagi dirinya untuk menerima taubatnya orang yang taubat. Tapi dalam arti bukan seperti pendapatnya Mu'tazilah ya. Mu'tazilah kan mengatakan Allah wajib menerima taubatnya orang yang taubat. Bukan mewajibkan Allah, tapi Allah menentukan dirinya untuk menerima taubatnya orang taubat karena fadlnya Allah ya, dengan disertai anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bijahalatin bodoh dalam arti bukan si pelaku dosa atau bahkan mungkin orang yang kafir juga diterima tepatnya yang kalau dia tobat ya. Bodoh dalam arti pada waktu melakukan maksiat walaupun dia itu mengerti tapi mengesampingkan pengetahuannya tentang maksiat, walaupun seperti yang terjadi di negara kita banyak orang kasus korupsi ya. Yang korupsi itu kan rata-rata orang berpendidikan, bukan orang yang tidak berpendidikan. Tahu kalau itu dilarang, kalau itu dosa. Tapi pas menjalankannya dianggap saja dia bodoh. Karena apa? Mengesampingkan apa yang diketahui dan mengesampingkan siksa yang akan diterima dengan menjalankan dosa tadi. Itu maksudnya bijalatin ya. Cuma itu pun zaman qoriben dalam arti bukan dalam arti bisa saja ya, ini zaman qoriben ini bisa saja setelah berbuat dosa langsung tobat bisa, atau setelah berbuat maksiat sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat Israel dia sudah bertobat. Itu maksudnya, bukan dalam arti langsung, bisa langsung bisa tidak, yang penting sebelum sekarat, sebelum nazak, sebelum rohnya tinggal sampai ke tenggorokan ya.
Karena apa? Kalau waktu dicabut, kira-kira rohnya sapi di tenggorokan, itu kan dia sudah akan tahu tempatnya, akan dia tidak diterima. Seperti kalau dalam kisah Raja Fir'aun pada waktu akan tenggelam ya, itu kan dia tidak punya pilihan, hanya tenggelam ya. Makanya dia juga mau, tapi dia juga tidak terima karena tidak ada pilihan. Itu kan terpaksa, bukan dalam arti sukarela ya, terpaksa. Kalau pada waktu belum terpaksa ya diterima karena kan tidak tahu dia akan bertempat di mana, dia amaliannya bagaimana. Kalau itu ya pasti karena apa, sudah tahu ya akan tempatnya di mana. Walaisa lan ora ono apa topat kang diterima iku lati melangkah ya malun kang ngama asai ati ing propro kang ol adunu pada kesiwan dosa hatta idza hadara sehingga ari kalan teko ahadub ing sajene wong sajene aladina al mautu apa al mautu mati wa akhoda lan tumbanaha bin nasi endang sekarat pati. Jadi kalau dia sudah rohnya akan lepas ya tidak diterima idza khadra akhadahumul mautu. Kalau itu ya tidak dianggap tobat ya, walaupun mengatakan saya tobat tetap tidak diterima ya. Disebut walaysa taubat ladina manusiati hatta idza akhadahal mautu. Qala ini kau sapa indah musyahatima ali kandingan barang huwa kang udah khati fi dalem. Ini satu mesun kutub tutopat al anan saiki. Fala yang bau maka ora manfaat akad apa dalika mengkono qaul ini tutu. Wala yuqbalu ola dan terima. Apa dalik masuk ini tutu minus yang akad. Kalau gitu ya tidak diterima ya. Setelah dicabut nyawanya sebelum habis dia tahu akan dampak yang pernah dilakukan ya sudah tidak ada gunanya ya secara suara ya ada bunyinya atau mungkin tidak terdengar oleh yang di sampingnya, yang malaikatnya mendengar tapi tidak ada manfaatnya ya. Waladina lan ora tobat yang muntekang mansum kalau aladina kufarun kufar. Jadi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir juga tidak diterima. Beda kalau orang mukmin tadi tidak hadara hadal maut itu ketika dicabut akan keluar semua, dia mengantobat tidak. Kalau orang kafir di sini disebutkan idza tabu aringan tobat sapa alladzi yamutuna wa kufar fil akhirat indamu ayatil alikane ningali secara nyata adab layuk balu ora den trimo latuk balu dan tripo topat alladzina minhum sang alladin. Jadi kalau setelah di akhirat ya apalagi di akhirat, di dunia saja bagi orang mukmin yang sudah tahu akan dampaknya tidak terima, apalagi di akhirat ya setelah tempat tidak diterima ya. Ulai kau teh mengkon mongko alladzina mutu wa kufar iku atatna nyawesake ingsun adabna tegenya lau maring alladzina adab aliman kang mulian kang tegese kang. Kalau orang kafir sudah disediakan siksa di sana yang abadi ya, karena sudah tidak mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana akan dipersiapkan tempat yang ya tidak ada nikmat, yang ada hanya siksa yang selamanya tidak ada akhirnya. Ya ladina wong ka amanu kama sab ladina yakhillu lahil wala khalaq man apa antara yanto mari sapa anisa ing rawadan data unna tegese awake nisa karhan kelawan ten sereng bil fathi wa dhammi lughatan. Ada yang baca kurhan, ada yang baca karhan ya. Ay mukrohina tegese den sereng
nisa mukrohihinna ya ala dalik, dan serang nisa ala dalik ing ngatasi isumang kan ono apa kaum fil jahiliyah zaman jamil iku fil jahiliyah zaman jahiliyah iku yari sunamare sapa kaum nisaa akribaina ing pira-pira wadon kerabate kaum fa insau lamun karep sapa kaum tazawajuhuna mongko ngrabi sapa nisa bila saling kantan mah au zawaju utawa ngrapekna sapa kaum ing nisa wa akhadhu lan ngalau sapa kaum sedekah ha ing mahari nisa au adaluha utawa ngalang-alangi sapa kaum ing nisa ataya tadi sing nepu sapa nisa bima warasadu kang mari sapa nisa ema au tamu tau mari sapa nisa fayarisuha moko maris nisa fayarisuha moko maris sapa kaum ing nisa fanhu moko cegah sapa andale saking irsu. Jadi ini berikutnya ini beda dengan yang tadi ya. Tadi kan tentang apa namanya orang meninggal ya, taubat orang meninggal. Sekarang hubungannya dengan ya orang meninggal sama hubungan dengan harta, benda atau dengan orangnya gitu ya. Orang mukmin tidak diperbolehkannya, haram ya, mewarisi orang wanita karena secara paksa. Dulu zaman jahiliyah itu kan kalau ada orang meninggal, orang suaminya meninggal, itu kalau suami itu punya istri lebih dari satu dan punya anak, kalau suami itu meninggal, itu anak tirinya itu kan langsung memiliki ibu tirinya itu ya. Bahkan di situ melemparkan baju di hadapan istrinya ya. Maksudnya ibu tiri tadi, maka dia dimiliki. Maka di sini pada masa itu dipaksa ya. Yang diwaris itu bukan hartanya, tapi orangnya. Istilahnya diwaris tapi dimiliki ya. Fa'insau tazawajuhuna ya, kalau dia mau ya dinikah, mungkin ya kalau dinikah mungkin ada syaratnya suka ya, jelas salah satu suka. Bisa sotakan tanpa mas kawin. Atau mungkin dinikahkan kepada orang lain tapi maharnya diminta gitu ya. Makanya kan yang wanita menjadi terhina ya, dibuat semaunya sendiri ya. Atau mungkin dilarang ya, tidak dinikahi, tidak dinikahkan tapi dihalang-halangi nikah sampai nebus. Si wanita ini memberikan kompensasi apa yang didapat tadi diberikan kepada yang menghalang-halangi, atau mungkin yang parah sampai meninggal dunia ya. Panuhu, dan maka dilarang hal itu ya, karena pernah jadi ini kan, masalahnya ini kan pernah terjadi. Kemudian ya si wanita lapor kepada Rasulullah, kemudian karena zaman ada Rasulullah kan begitu ya, ada masalah tidak ada penyelesaian ya lapor kepada Rasulullah. Tidak dengan sekarang ya. Kalau sekarang walaupun ada masalah ya kita kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada ya para ulama musyawarah. Makanya di era sekarang ini banyak timbul khilafiyah, perbedaan arti baik di Al-Quran maupun hadis yang artinya itu tidak
qot'i, tidak pasti 100%, makanya pasti terjadi perbedaan arti. Dan hal itu ya lumrah ya. Yang penting yang mengartikan harus orang yang tahu. Dan di era sekarang ini kan era kelompok ya, kelompok A mungkin ikut artinya begini, kelompok B begitu, kelompok C dan sebagainya. Maka jangan sampai ada yang arti menurut kelompok ini lebih benar daripada kelompok ini, karena ya sama-sama istihad, sama-sama mencari kebenaran. Nah, kalau yang mencari kebenaran kan baik ya, harus itu. Nah, kalau yang menyalahkan yang lain ya keliru. Karena apa? Yang boleh menyalahkan kan Allah, karena sama-sama tidak tahu yang 100% benarnya. Kita hanya ikhtiar. Ya mudah-mudahan ikhtiar yang kita percaya itu benar adanya, dan seandainya salah ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan disalahkan oleh orang lain kemudian Allah mengikuti, ya tidak, terserah Allah ya. Wala anta duluhunna, lan ojo yang ngalang-alangi sira ing nisa tamnaung tegese nyegah sapa sira azwajakum bojo sira anikah warikum saken nikah sahan sira bimsakinaka ngeker nisa, ngeker azwat ya. Wala rupata ora demen iku maujud lakum kedue sira fihi ing dalam azwat diraron krana gawe mlarat. Ditadabu krana lunga sira biba dima kelawan nggawa sebagian barang ataitumuhuna kan paring sapa sira ing nisa ing ma minal mahri sama ilaitina kejaba yen to nglakoni sapa nisa bifatin kan panggawe Allah mubayinkan jelas difalya wa kasriya. Ada yang baca mubayyinatin, ada yang baca mubayyinatan. Mubayyinatin, ada yang baca mubayyanatin ya. Bifatil wa kasriya. Bayyana, mubayyana. Kalau mubayyina isim maf'ul, kalau mubayyana isim fa'il, kalau mubayyana isim maf'ul. Buyinat dan pertelake fakisa au hiya uta faja bayinatan pertela. Sangat pertela. Ai zina tegese zina. Tapi perlu diketahui walaupun seperti zina ini jelas ya, jelas kejelekannya ya, tapi tidak boleh langsung menuduh, harus ada saksi yang telah ditunjukkan pada ayat yang lampau, yaitu minimal 4 orang. Au musuzin atau puri, atau mungkin meninggalkan suaminya. Falakum aknasa'an udaruhuna utawi yento gawe melarasira ing nisa. Wenang bagimu membuat ketidaksukaannya wanita tadi. Kata ya tadina sehingga nebus sapa malam sajra wayah talikna lan balik ana bondo nisa untuk aswad tadi ya. Jadi yang atas tadi kan ada seorang meninggal, yang ditinggalkan ini kan dihai oleh anak tirinya atau kerabatnya. Yang ini beda lagi ya. Ini istrinya sendiri. Ya tidak boleh dengan semaunya. Misalkan dia tidak suka, kemudian istrinya ditahan menikah dengan orang lain, tidak boleh. Tapi dia tidak suka, akan jadi masalah ya. Bahkan dia menginginkan maharnya itu dikembalikan. Ditadabu bibatni ma'ata itu muhna. Sebagian atau mungkin bahkan ya seluruhnya. Iatina fiasmpaina. Kecuali menjalankan hal yang negatif seperti zina ini ya, itu baru diperbolehkan ya. Wasiruhunna lan ngumpulana sapa sira ing nisa bimarang kebagus. Bahkan yang baik ya kalau tidak masalah, setelah selesai masalah ya kumpulan dalam hati ya pergaulan dengan sebaiknya. Bil ijmali kang gawe baku fil qoli wan nafa. Kalau ucapan nak wal mabitilan nginep. Jadi
pergaulan dalam bicara, nafkah sesuai kemampuan, dan satu tempat, satu rumah, dan sebagainya. Wa ingkari fa ingkari tumulamun sengit sapa sira ing nisa pas biru maka sapa fasa maka men antakro yang apa antara yang to sengit sapa sen suci wa ja'ala lan dan sapa Allah min fihi sa qaran bagus kajeng kakek walau nama Allah iku aja ndadekaken sapa Allah fi nisa dalika mukun khairon bi ayar jukona bi ayar jukom kanya paling sik Allah sira minasak nisa walatan anak saling kampung. Jadi di sini disebutkan kalau seandainya sudah tidak suka, jadi kalau bisa ya tetap dipertahankan, tidak seenaknya sendiri kalau itu masih mungkin ya, dan kalau tidak mungkin ya tidak lagi. Karena apa? Fasa antakru syai'a wa yaj'ala wa yaj'allahu fi khankat. Apa yang kita tidak sukai ya, di sini disebutkan istrinya, kita tidak suka dengan istrinya, tidak tahu karena faktor apa. Mungkin saja dari istri itu dilahirkan seorang anak yang soleh, seorang anak yang kita harapkan, kan kita sudah tahu ya. Mungkin saja dari istri yang disukai mungkin anaknya bermasalah ya. Semua ini kan apa yang akan terjadi tidak tahu ya, kita hanya berharap dan berdoa gitu kan. Wa in aratum lamun ngarep sapa itibdala zaujin ing ganti bojo wadon maka najan bangunan bojo wadon meneh ai ahdaha ing ngalap zauja pada gantine zauja kang meneh bi antolak tumuha kanyento nalak sapa sira ing zauja awal waqat atet nglamparan sapa sira ing dauna ing salah sijine zaujat zaujati kintaron ing bondo kakek malan tegese bondo sodakon mas kawin kalau tak hudu maka aja ngalap sapa saking pintar saya suci ada huduna apa to ngalap sapa sira ing pintar buhtan kalengan ing kaya dulu mantengan wa isman nantosa mungkin kan jalaban kan pertelo wanasuhuma utana sapi buna isman kala hali ang wal istimau uta istim ata hudunahu ikul tapi melem-meleno nyala-nyalan. Jadi ini kalau sampai terjadi pergantian istri dalam arti setelah ditalak ganti gitu ya, jangan sampai mas kawin itu diminta gitu. Kadang-kadang kalau orang egois kan mungkin pernah ada ini ya, tidak mas kawin pernah ada ya kan di dunia kan, mungkin setelah menikah rumahnya diperbaiki karena apa tidak suka rumahnya dibuser, kan banyak cerita semacam itu ya. Apa yang sudah kita amalkan kan kalau bisa ya nafsu itu tidak, karena apa kebaikan itu pasti ya akan kita terima baik ya di akhirat ya. Akhirat itu kan jauh berdekat ya, tergantung umur kita. Kalau kita memikirkan dunia atau umur kita yang terbatas ya kita ini pendek, seperti kita ditipu orang itu kan ya jengkel ya. Tapi kalau kita memikirkan hidup ini terbatas ya, semua itu kan ada catatan, gak mungkin lepas dari catatan yang ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semua tercatat ya. Kalau kita mungkin suatu saat ada yang lupa dan sebagainya, di situ gak ada yang lupa, semuanya tercatat rapi dan nanti tunjukkan kepada kita semuanya di akhirat ya. Tunjukkan kepada kita setelah kita meninggal dunia. Walingkalan faedah istiamal ingkar fi kaifa endang lafaz kaifa. Wa kaifa halnya kaya apa tak kudu nengal sapa sing gintar bi ayi wajeng kandin dalan pakon Abdullah temen nekani sapa sira pakon Abdullah temen nekani wasol kesenikan sapa sebagian sira ila ba'd dan sebagian kalian berijma kajeng al muqarri kana ta ilmah rimah wa akhadna langal sapa sira wa akhadna langal nisa mingkum sang sira misakon ing janji adan wali dan kang abad kang banget saditan tegese banget. Yang tadi ataku buta asmubina, apakah kamu menginginkan kembali yang di situ menjalankan dosa? Yang berikutnya pakai patahul wakil abdo badung ilabatin, bagaimana kita mengambil meminta kembali harta yang kita berikan mas kawin padahal kita sudah melakukan hubungan seksual ya. Kecuali kalau mungkin belum melakukan hubungan seksual, beda lagi ya. Ini
sudah melakukan hubungan seksual. Dan selain itu dalam pernikahan kan juga akhona minkum misan walida. Perjanjian yang sakral, perjanjian yang sangat berat. Wa utai misan walid ikum mabar amarah. Tampil sapa Allah kujabi kalma min sakina saking ngker nisa bimarung kapal auta sikin auta makan nisa bisan kapal. Jadi misakon golida itu wakhona minkum misan golida. Ya kita menikah itu kan janji ya. Janji di hadapan Allah. Ya, di situ disebutkan kalau dilangsungkan terus ya harus baik. Saat yang terjadi masalah sampai talak ya harus baik, tidak boleh semau jenis karena semuanya ada aturannya. Tapi kadang-kadang ada yang apa ya, tanda kutip setengah tidak suka, ya kan repot itu, si wanita kan repot. Dikatakan suka tidak begitu diurus, dikatakan tidak suka ya statusnya tetap sebagai istri. Atau mungkin kalau 100% tidak suka ya dicerai saja, tapi dengan baik ya, tidak dicerai kemudian tidak tulis sama sekali, karena ya agama kan mengatur sesama manusia harus baik, karena ya hubungannya manusia kan akan meninggal dunia ya. Sampai di sini penjelasan kita, barangkali mungkin masih ada yang kurang tepat, saya masukkan agar ke depan penjelasan semakin baik dan mudah diterima. Raditu bil robah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fam rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.